Halo lagi teman-teman, kita lanjutkan dengan pembelajaran kita di modul mana nih? Jaringan ya. Kita udah masuk ke room ketiga nih, Networking Core Protocols. Baik, kita sudah ada di roomnya. Ini kita akan belajar ini dari protokol TCP/IP katanya. Kita langsung ke task pertama, pengenalan. Ini seperti biasa, beritahukan bahwa kita sedang ada di room ini ketiga dari empat, walaupun tadi di satu modulnya lebih dari empat ya kelihatan tadi. Tapi ini awalnya satu paket, satu modul ya, sebelum ada tambahannya. Jadi sekarang kita ada di Networking Core Protocols. Room prerequisite-nya ini yang perlu kita ketahui, dan ini adalah room yang mesti kita selesaikan terlebih dahulu ya sebelum belajar di room ini. Jadi buat kalian yang belum nonton video saya tentang room networking concept, kalian bisa lihat ya di video saya sebelumnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang who is DNS, HTTP, FTP, SMTP, POP3, and IMAP. Berapa udah pernah kita bahas seperti DNS dan HTTP. Sisanya kita akan coba praktekkan ya, baru kita akan praktekkan kali ini. Oke, kita langsung diminta untuk start machine, dan kita juga akan mengaktifkan attack box-nya. Di sini kalian bisa seperti biasa lihat di view info screen. Ini bisa di exit split view ya, biar lebih terlihat di sini. Oke, baik, kita lanjut. Diaktifkan mesinnya dan tinggal menunggu. Lanjut ke tugas kedua, DNS. Mengingat alamat. DNS atau Domain Name System itu seperti yang udah pernah saya jelasin sebelumnya. Kalau misalkan ARP itu kan tadi MAC address dan IP address, NET, public IP address, dan private IP address. Kalau DNS atau Domain Name System itu alamat, misalkan instagram.com, twitter.com, dan sebagainya, dan IP addressnya. Jadi kan kita bisa search web page itu dengan IP addressnya juga. Ini kalau misalkan teman-teman dulu suka ngakses web untuk nonton film secara gratisan, itu kan biasanya kita cari dengan IP address juga ya. Dengan IP address itu bisa. Nah, jadi kalaupun kita mencarinya dengan nama websitenya, itu nanti akan ditranslatekan oleh domain name system. Itu pakai portnya ada di port 53 ya, baik dengan UDP ataupun dengan TCP. Itu ini ada di layer 7 atau application di layer OSI ya, kemarin yang udah kita bahas berulang-ulang. Nah, di sini ada beberapa catatan di DNS server. Itu pertama ada A record. Ini tuh yang mentransferensikan, misalkan ini ada example.com, kita cari ya, ketik di browser kita example.com, kita klik, terus nanti akan dikirimkan ke DNS-nya example.com tuh berapa IP address-nya gitu ya. Ini untuk IPv4 ya, untuk A record itu untuk IPv4, sedangkan untuk quadruple A record ini adalah untuk alamat IPv6-nya. Itu bedanya itu aja, untuk A record untuk IPv4 dan quadruple A itu untuk IPv6. Ya, sekarang lagi masa transisi ke IPv6 ya. Itu juga kemungkinan di masa depan kita akan lanjutnya pakai IPv6, nggak akan pakai IPv4 lagi. Tapi untuk masa transisinya agak lama ini ya. Selanjutnya ada CNAME record. Nah, ini untuk canonical name, kayak alias. Kayak kalian kan dipanggilnya di tongkrongan dipanggil apa, sama orang tua dipanggil apa, sama tongkrongan lain dipanggilnya apa, itu banyak aliasnya gitu ya. Kalian dipanggil nama bapaknya kan aliasnya. Itu juga sama. Misalkan kita cari www.example.com, itu kita bisa map ke example.com, atau kita bisa pindahkan si pengunjungnya ke example.org gitu, tergantung. Jadi yang lagi nyari alamat nih itu mau diarahin kemana nih gitu ya. Itu bisa. Selanjutnya ada MX record. Ini MX itu mail exchange ya. Mail exchange. Misalnya untuk domain email gitu ya. Kayak misalnya kalian bekerja misalkan di perusahaan TryHackMe, nanti kalian bisa punya email, misalkan saya rakun@tryhackme.com, atau misalkan kalian ada di universitas, biasanya kan itu ada juga ya kalau nggak salah email khususnya, kayak misalnya Susanto apa ITB apa ya, ekstensi untuk kampus tuh .ac.id ya kalau nggak salah ya. Itulah, jadikan email di domainnya begitu ya. Nah, ini perintah NS lookup seperti yang kemarin saya jelaskan, ini untuk query ke server DNS-nya, untuk meminta data ke server DNS. Seperti yang dilihat di sini, NS lookup www.example.com. Nah, ini server DNS-nya ya, bukan hasil yang kita minta. Jadi bukan ini si IP address dari www.example.com, tapi IP address-nya adalah yang ini nih, yang di bawah. Dan ini adalah IPv6-nya gitu. Jadi ini langsung IPv4 dan IPv6. Nah, kalau misalkan dilihat dari paketnya, ini kayak lalu lintas paketnya, sinyalnya itu seperti ini ya. Pertama itu query www.example
example.com nih dari kita ke DNS server. Lalu DNS server ngasih ke kita ini hasilnya, IP address dari example.com. Lalu kita ngirim lagi itu untuk ininya ya, quadruple A dari example.com. Nah, dibalas lagi sama DNS servernya ke kita bahwa data dari quadruple A dari example.com adalah ini adalah IPv6-nya. Oke, catatan DNS tipe mana yang menghubungkan atau memuat tentang data IPv6 itu adalah ini ya, quadruple A atau AAA dari tetehnya. Catatan DNS mana yang mempunyai catatan ini email server itu adalah tadi MX ya, MX record atau mail exchange. Oke, tugas ketiga kita lihat dulu si tab mesinnya apakah sudah berjalan. Oke, sudah berjalan. Ini bentar aja dan kita bisa buka lagi. Oke, kita perbesar. Nah, oke, kita lanjutkan dulu ke whois. Nah, ini untuk whois itu untuk mencari tahu data tentang suatu domain ya, atau suatu IP address atau suatu ya alamat gitu. Misalnya kalian pengen lihat satu perusahaan websitenya itu didaftarin sama siapa sih? Siapa sih yang ngebayar domainnya? Itu yang mendaftarkan domainnya itu siapa? Itu bisa dilihat pakai komen atau perintah whois ya. Perintah whois. Ini kalian bisa lihat contohnya nih. Tapi ini kan lengkap banget ya. Ada nomor telepon dan sebagainya. Kalau misalkan pada umumnya sih nggak akan selengkap ini si datanya. Nah, kita lihat ke bawah, ini salah satu contohnya juga, whois misalkan bla 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 bla.com. Nah, di sini lalu muncul data-datanya ya, yang menjadi ininya siapa, servernya nih. Ini adalah godaddy.com, itu adalah hostingnya ya, perusahaan hostingnya dan sebagainya, diupdate kapan, dibikin kapan gitu, seperti itu. Emailnya nih, kontak email, oh ada teleponnya juga, sebagainya ya. Kapan x.com itu dibuat? Berikan jawaban dalam format YYY itu maksudnya year, month, date atau tahun, bulan dan tanggal atau hari ya. Oke, kita bisa lakukan perintah ini ya, whois x.com. Nah, muncul hasilnya. Kita coba lihat ke atas. Ini emang tulisannya saya sengaja besarin ya biar kelihatan sama kalian. Kita lihat tanggal dibikinnya. Nah, ini ya, 1993 nih, 1993-0402. Itu selanjutnya, kapan Twitter itu dibikin? Sama ya, formatnya seperti tadi, twitter.com ya. Coba kita kontrol dulu. Kita pakai lagi perintah whois twitter.com. Boom, ada. Kita lihat ke atas. Tadi sama ya, kita mau nyari apa namanya, tanggal dibikinnya nih, twitter.com, dibikinnya 2000 bulan 1 tanggal 21. Oke, simple aja untuk whois ya. Lalu tugas keempat, HTTP atau HTTPS itu untuk mengakses web ya. Untuk HTTP itu di port 80, HTTPS di port 443. Nah, ini beberapa perintahnya ya. Untuk HTTP itu ada get, itu untuk kita meminta atau mendownload data web dari servernya ya, kita untuk meminta HTML-nya untuk dibangun menjadi web page di browsernya kita, atau mungkin gambar juga. Untuk post itu untuk kita memberikan data ke servernya ya, kayak mengisi form, mengupload file dan sebagainya. Dan untuk login itu juga masuknya pakai post ya. Jadi ketika kalian login, kalau misalkan kalian tangkap pakai misalkan Burp Suite, itu munculnya post gitu ya, si paketnya itu. Misalkan put itu untuk mengedit data, mengupdate lah ya, mengupdate data, mengoverwrite existing information. Untuk delete itu seperti namanya, untuk menghapus data di server. Seperti itu. Nah, ini ketika kita mengunjungi suatu web ya, ini web page-nya, tapi di behind the scene ya, kalian itu membuat traffic seperti ini, permintaan. Jadi ini dari kalian ya, get, oh ini gambar, lihat aja gambarnya, oh malah makin kecil ya. Ini ya, get slash, kalau misalkan slash doang, nggak ada lanjutannya, berarti ini adalah default page-nya ya, default page, HTTP 1.1. Ini hostnya, IP address-nya, lalu nanti responnya seperti ini ya, kalau misalkan berhasil 200-an, oke. Terus nanti yang diterimanya ini nih, yang di bawah, ini adalah HTML ya, lihat di doctype HTML, ini awalan HTML-nya sampai ke bawah. Nah, ini nanti yang tampilnya itu nggak akan ditampilin ya bagian ininya, walaupun ini ada title, The Art of Espresso, itu gak akan ditampilin di web page-nya. Yang ditampilin di sini aja nih, dari mulai body. Nah, yang
yang ditampilin The Art of Espresso yang ini, itu adalah yang ini nih, header 1 nih, The Art of Espresso gitu. Jadi dari mulai body ke bawah itu baru yang ditampilkan di webpage-nya, ya, yang diapit sama tanda kurung body ini gitu ya. Nah, ini kalian juga bisa untuk meminta sebuah webpage dengan telnet. Kemarin juga sudah pernah kita praktekkan ya, dengan port 80 gitu. Nah, kalau misalkan tadi kan kalau tanda miring doang, get tanda miring nih, get tanda miring doang itu default page. Kalau misalkan mau misalkan ini nih, minta file HTML, itu dilengkapin aja get tanda miring, lengkapi langsung dengan file HTML gitu. Itu nanti akan minta file.html-nya. Nah, sekarang kita diminta untuk menggunakan telnet mengakses file flag.html di IP address ini. Oke, kita copy ya. Kita bikin seperti ini permintaannya. Kita hostnya pakai yang ini aja, yang anything ya. Beberapa emang webpage harus diisi hostnya, beberapa emang bisa kayak gitu. URL. Seperti kemarin kita telnet, masukkan IP address-nya berapa, paste di port 80. Oke. Nah, di sini kita tulis permintaan kita get slash filenya apa ya katanya, flag HTML ya. Terus ini HTTP, benar ya, 1.1. Ke bawah lagi, post, anything aja, anything. Dan ini kita double enter. Enter. Kita lihat apakah berhasil ya. Nah, ini berhasil ya. Kita dapat flagnya juga di sini, THM, telnet, HTTP. Oke. Ini kita dapat HTML yang doctype HTML. Kita bisa copy dan masukkan ke sini. Oke, sekarang tugas kelima, FTP. FTP lagi sinetron. FTP, transferring files, atau ya transfer file ya. Singkatan dari file transfer protocol atau FTP, itu untuk transfer files. Nah, ini beberapa perintahnya. User itu untuk memasukkan username, pass itu memasukkan password, RETR atau retrieve itu untuk mendownload file, store itu untuk mengupload file ke server ya. Ini di port 21. Nah, untuk FTP kalian langsung aja tulis FTP, nggak usah dilengkapi lagi portnya karena ini sudah ditulis FTP langsung IP address, di sini langsung connected katanya bla 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 bla. Nah, ini name anonymous, dia pakai anonymous, passwordnya katanya enggak punya password katanya. Jadi langsung enter aja. Nah, ini perintah ls, nampilin ada apa aja. Terus ke type ASCII, karena ini katanya text file. Terus get, ini untuk mendapatkan si file coffee.txt. Mana? Oh, ini coffee.txt. Nah, di balik layarnya itu seperti ini. Kalau misalkan ditangkap dengan Wireshark. Kayaknya kalian belum familiar dengan Wireshark ya. Jadi Wireshark itu kayak buat nangkap paket. Kayak kita kan ngirim paket dari komputer kita. Nah, saya gambarkan ya. Dari komputer kita ngirim paket ke misalkan server ya, ke server. Nah, jadi ketika dikirimkan, ini yang merah itu paketnya ya. Aduh, sorry. Nah, jadi ketika dikirimkan, si paket ini tuh itu ditangkap dengan Wireshark gitu. Jadi umpamanya ini ada komputer lagi, warnanya ini ada komputer lagi, jadi akan ditangkap oleh si Wireshark-nya gitu, komputer ini. Jadi nantinya si paketnya akan dilihat di sini. Jadi Wireshark tuh program yang ada di komputer ini ya. Jadi bisa membaca traffic atau paket-paket yang dikirimkan gitu. Kalau misalkan tidak dienkripsi ya bisa kelihatan gitu. Jadi biasanya sih ada dienkripsi juga ya. Semoga paham. Jadi untuk menangkap paket yang sedang dikirimkan ya Wireshark gitu. Oke, kita hapus. Nah, ini jadi untuk di balik layarnya seperti tadi sesuai ya dengan perintah-perintah yang ada di sini. Ada user dimasukin anonymous, passwordnya dikosongin nih, login langsung ke list nih. Ini kan dia ngasih perintah ls, itu list juga type A itu untuk ganti jadi ASCII mode. Terus dia get kan tadi get coffee.txt itu untuk retrieve atau mendownload file, lalu udah quit gitu. Nah, di sini quit. Oke ya. Nah, sekarang kita coba FTP ini ke ini masih sama nggak ya di IP address-nya, dan kita diminta untuk mendapatkan flag.txt. Kita coba kita lihat IP address-nya sama nggak, kayaknya 252.238 FTP kita paste. Oh iya, sama. Kita nggak usah pakai ini ya port number, kalau FTP langsung aja. Di sini namanya apakah kita pakai anonymous lagi?
Sepertinya ya. Kita coba aja. Kayak ada keterangannya. Anonymous mungkin. Anonymous begini nulisnya. Anonymous. Passwordnya lewat aja langsung enter. Nah kita udah ada di FTP. Kita ls mana no flag.txt itu ada get flag.txt. Oh nggak bisa di tab ya, flag.txt. Coba, nah kita udah ya, what command successful. Oke, kita coba untuk quit. Nah coba kita bersihkan dulu, kita ls atau udah ada ya flag.txt ya. Sekarang kita tampilkan pakai perintah cat flag.txt. Nah ini adalah si flagnya, thm fast fpp, thm fast fpp. Oke ya, tugas kelima udah selesai. Sekarang kita ke tugas keenam, SMTP untuk mengirimkan email. SMTP atau singkatannya Simple Mail Transfer Protocol. Itu bagaimana klien itu berkomunikasi dengan server mail atau email ya, dan bagaimana mail server itu saling berkomunikasi. Jadi kan seperti kalian misalkan ke kantor pos, itu kan kalian akan bertemu dengan petugasnya. Itu nanti kita akan menjalani prosedur tentang kelengkapan informasi pengirim dan sebagainya ya. Itu sama kayak SMTP ini. Nah, ini beberapa perintahnya itu hello atau hello. Itu untuk awalan sesi SMTP-nya, paket SMTP. Terus ini ada mail from, ini untuk alamat pengirim. RCPT to atau recipients-nya itu adalah email tujuan. Data itu adalah data isinya ya, si pesan emailnya. Dan dot itu adalah akhir dari pesan emailnya, seperti yang bisa kita lihat di bawah ini. Nah kalau misalkan ini SMTP, kita bisa pakai telnet di port 25 ya teman-teman. Di sini telnet kalian spesifikkan IP address-nya dan 25. Nah nanti akan mulai seperti ini gitu. Ini untuk awalannya tadi hello, mail from-nya itu dari siapa kepada siapa, datanya ini dimasukkan nih, baru ini ya datanya nih, from to subjeknya. Nah jadi pesannya sampai sini ya, soalnya kelihatan di sini ada titik dot, itu akhiran dari si datanya. Lalu quit, selesai ya. Nah seperti kita lihat juga ini di Wireshark-nya seperti tadi hello, mail from, receive to, sesuai ya seperti perintah-perintahnya. Jadi data yang ditampilkan tuh ini segini gitu sampai sebelum titik. Nah ini kan email yang sering kalian lihat gitu, dari subjek bla 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 gitu, lalu quit, selesai. Oke, kita lihat lagi ke bawah, apakah kita diminta untuk masukkan SMTP? Oh tidak ya. Perintah SMTP apa yang mengindikasikan klien memulai isi dari pesan email? Itu adalah data ya. Jadi pesan email itu setelah data ini, setelah data ini baru ke sininya pesan email. Oke, selanjutnya apa yang dikirimkan oleh email klien untuk mengindikasikan bahwa pesan emailnya itu semuanya telah dimasukkan. Itu adalah ini ya, dot tadi di sini ya. Ini ada dot, itu tanda akhir dari si emailnya. Oke, sekarang tugas ke-7 POP3, ini untuk menerima email. Nah, kalau misalkan ini itu untuk mengirim ya, mengirim email, misalkan ini ada kontak pos ini, kalau misalkan untuk menerimanya, misalkan di rumah-rumah kita itu ada POP3 ya, perumpamaannya. Singkatnya itu Post Office Protocol ya kepanjangannya. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan mail server dan retrieve email ya, mengambil pesan email. Kita coba lihat. Nah ini adalah beberapa perintah POP3 ya. User itu nanti kita bisa ya masukkan username, pass untuk memasukkan password, stat itu untuk melihat ada berapa sih pesan yang kita terima dan besarannya ya, besaran totalnya. List itu untuk memberikan list dari semua pesan dan juga besarannya. Retrieve ini sama ya, untuk kita mengambil si pesannya. Delete itu untuk menghapus pesannya, dan quit gitu untuk menyelesaikan sesi POP3. Oke, nah di sini kita bisa menggunakan telnet lagi di port ini 110, seperti contohnya di sini telnet bla 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 110 ya. Jadi untuk autentikasinya sama seperti perintah-perintah tadi, ada memasukkan user, ini ada usernya strategos, memasukkan password, ada stat nih, perintah stat, ternyata ada 3 pesan ya. Ini adalah ukurannya. List itu baru di list, ini pesan pertama, pesan kedua, pesan ketiga, dan ini adalah ukuran-ukurannya. Lalu ada retrieve tree. Nah ini kita bisa lihat, misalkan kita mau lihat pesan yang mana nih antara 1, 2, 3, kita mau lihat yang nomor 3, dan ini adalah isi dari email nomor 3 ya. Seperti itu, lalu quit untuk menyelesaikan sesi POP3. Oke, dan ini adalah Wireshark-nya sama ya, user, password, stat, list, retrieve gitu aja perintah-perintahnya. Nah kita diminta
diminta untuk praktek untuk melakukan koneksi ke Putri server dengan kredensial ini, Linda, dengan passwordnya ini ya. Kita coba lihat dulu pertanyaannya. Dilihat dari traffic exchange-nya apa nama dari server POP3 yang berjalan di server remote. Itu dilihat dari ini aja ya, Dovecot nih, code ini untuk Ubuntu. Di sini juga ada nih Dovecot di Ubuntu. Jadi jawabannya Dovecot, terus gunakan telnet untuk connect ke sini. Copy aja tadi si portnya, ingat-ingat ya 110. Wah, kita koneksi ulang. Oke, kita mulai coba telnetnya. Halo, telnet masih ada nggak tadi? Ini IP address-nya enggak ya? Tadi sempat macet sih, jadi di restart mesinnya. Ini ya IP address-nya. Ini kita sudah masuk nih, ada Dovecot seperti tadi. Ini server POP3-nya. Perintahnya apa ya? Apalagi? Oh, kita mau melihat message ke-4. Jadi kita coba masukkan dulu ini ya, si kredensialnya user. Kita mau autentikasi dulu. Aduh, usernya siapa? Linda ya. Linda, pasnya ini ya, copy aja passwordnya, copy. Oke, kita udah login. Kita coba ini ya, perintahkan start untuk melihat berapa banyak pesan yang kita punya. Oh, kita punya 4, totalnya 2216 ukurannya ya. Nah, ini ada pesan-pesannya. Di sini kita mau melihat pesan yang ke-4 ya. Kita retrieve aja, retrieve langsung 4. Nah, jadi pesan keempat yang ini ya, yang 454 ukurannya. Ini isi pesannya, dan ini adalah flagnya, THM telnet retrieve email. Oke, kalian bisa copy dan masukkan ke sini. Kita lanjut ke tugas ke-8, IMAP. Ini kalau misalkan kalian mau mensinkronisasi ya, karena POP3 itu cukup untuk satu device, tapi kalau misalkan kalian pakai beberapa device, beberapa laptop, beberapa handphone, mungkin macam-macam ya, biar sinkron, itu pakainya IMAP. Ini beberapa perintah-perintahnya, login. Nah, kalau misalkan ini langsung ya, username-nya apa, passwordnya apa. Jadi nggak seperti tadi POP3 yang username dulu, baru nanti passwordnya. Ini select untuk memilih folder mailbox-nya, terus fetch. Nah, untuk menampilkan, kalau tadi kan kita cukup retrieve ya, kalau misalkan di sini kita fetch, ini email keberapa, dan data itemnya ya, ini misalkan body-nya gitu. Jadi akan menampilkan header dan body katanya. Move, ini seperti namanya, memindahkan pesan ke mailbox yang lain. Copy, seperti namanya lah ya. Logout juga seperti namanya. Ini contohnya telnet itu di port 143 ya. Ini contoh perintahnya seperti ini. Telnet setelah masuk itu login. Setelah login select inbox. Jadi katanya ada 4 nih. Ini fetch email ketiga, tampilkan bodinya. Ini ya isi emailnya. Nih isi emailnya. Setelah itu udah logout. Ini di Wireshark-nya seperti kita lihat. Ini ada login, strategos. Ini passwordnya ya. Kenapa belum gini ya, kayak film apa aja. Ini select inbox fetch logout gitu. Oh, kita nggak ini ya, nggak nyoba, nggak apa-apa. Tapi ya masih mirip-mirip kayak sebelumnya ya, kayak protokol-protokol sebelumnya. Perintah IMAP apa yang menampilkan email keempat? Itu adalah fetch tadi ya. Kalau misalkan di POP3 kan retrieve langsung. Fetch emailnya keberapa? Keempat, lalu body tanda kurung 2. Oke ya. Selanjutnya tugas ke-9, conclusion. Nah, ini kalau misalkan kalian mau lihat daftar port numbernya ya. Ini beberapa port number yang penting dihafalkan, tapi kalau misalkan tidak dihafalkan juga lama-lama kalian bakalan hafal sendiri ya. Kalau misalkan kalian dalami bidang IT atau cyber security, ini juga nantinya hafal sendiri. Ada 65.000 port, jadi kalian nggak bisa hafalin semuanya. Jadi kalian bisa lihat rangkumannya di sini ya, untuk memudahkan kalian menghafal. Jadi kalian bisa kunjungi lagi room ini untuk menghafal. Selanjutnya kalian akan melanjutkan ke networking secure protocol ya, protokol pengamanan jaringan. Saya juga akan bikinin videonya ke depannya, dan kalau kalian masih belum juga melihat video-video sebelumnya tentang materi-materi sebelumnya, saya sarankan untuk tonton. Dan untuk video selanjutnya saya akan membuat video tentang protokol pengamanan jaringan. Jadi kalau bisa kalian subscribe dulu biar gak ketinggalan si videonya, biar kalian juga bisa dapatkan materinya dan ilmunya, dan juga jangan lupa berbagi ilmu ke teman-teman kalian yang mungkin juga yang sama-sama lagi belajar IT atau cyber security khususnya ke teman-teman. Terima kasih udah sampai sini menonton video-video saya. Semoga perjalanan IT kalian diberi kelancaran. Sampai jumpa teman-teman di video sebelumnya. Video selanjutnya dong. Sampai jumpa di video selanjutnya.